Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau komunikasi terapeutik Cash Pro bersama Mbak Afwa. Kenalan dong Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Afamtaza dari kelas C. Kelas CKM. Jadi Mbak Anissa Afwa tuh kemarin sempat cerita kalau dia tuh sering des minor. Jadi kita lebih detailnya lagi kenapanya, penyebabnya, dan bantu Mbak Afwa gitu guys. Mungkin dari ini dulu deh, kalau Mbak Afwa nih kemarin kan des minornya biasanya yang berapa hari gitu? Kalau aku des minor itu biasanya 7 hari sebelum haid itu udah merasakan des minor, merasakan sakit. Terus pas haidnya itu juga, tapi hanya 1-2 hari aja. Terus kayak mungkin ini dulu ya, kalau des minor kan udah tahu nih des minor itu apa, kan juga anak kesehatan juga ya Mbak. Terus juga mungkin aku ini dulu kayak penyebabnya dulu. Kan des minor itu kan nyeri pas waktu haid. Nyeri pas waktu haid, dari definisi des minor itu berarti yang masuk ke des minor 2 hari itu berarti kan ya. Untuk 7 harinya mungkin nanti masuk ke ini aja, masuk ke nyeri biasa, nyeri biasa mungkin di luar haid gitu ya. Terus untuk penyebabnya sebenarnya ini kan ada yang namanya itu hormon prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini yang memicu adanya kontraksi di rahim atau uterus. Nah, itu untuk penyebabnya. Mungkin aku tanya dulu kayak Mbak ini gimana nih aktivitas fisiknya setiap harinya. Aktivitasnya tuh ada nggak olahraga, menyempatkan diri buat olahraga minimal tuh 30 menit. Ada nggak olahraganya? Jujur. Iyalah, jujur. Kalau untuk waktu khusus untuk olahraga itu belum ada. Tapi untuk mungkin ada sih 1 minggu sekali itu di waktu weekend, di minggunya itu saya sempatkan untuk olahraga sekalian keluar gitu. Morning person. Tapi untuk setiap harinya itu nggak ada, tapi paling cuma bolak-balik lah dari kos ke kampus. Itu kebetulan nggak pakai motor. Jadi kan lumayan lah jalan kaki. Bisa sih itu ya, sebagai aktivitas fisik juga. Terus ini mungkin dari olahraga itu sebenarnya akan sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruhnya itu ketika kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu tuh bisa meringankan rasa sakitnya. Kenapa? Ketika kan waktu haid, ketika menstruasi itu kan adanya kontraksi. Nah, di kontraksi itu kan otot-otot tuh udah belum siap gitu loh untuk dia tuh berkontraksi. Misal kita tidak dibarengin sama olahraga, itu tuh kayak apa ya, kayak kurang gitu loh, kayak sama di situ waktu kontraksi itu otot itu menegang, jadinya kan itu yang menyebabkan nyeri. Misal kita olahraga itu akan meringankan dan sangat membantu seperti itu untuk fungsi dari olahraganya. Terus selain juga olahraga, jadi untuk sarannya semisal 7 hari sebelum 7 hari sebelum haid itu tuh bisa kayak olahraga kan. Kalau bahkan menurut saya sendiri, setiap hari jalan kaki dari kos ke ini sudah lumayan sih, kayak jalan kaki itu jalan kaki kan. Terus
selain dari olahraga mungkin dari makanan. Nah, gimana nih makanannya? Kayak itu kan kalau kita karena memang setiap bulannya kita itu kan menstruasi, jadi kayak zat besi itu harus banget gitu. Zat besi selain dari makanan kita harus dari suplemen juga, penambah darah dari suplemen, tapi dari makanan pun juga gitu, karena memang kita butuh, dan takutnya kalau cuman dari makanan itu kita kurang gitu, karena setiap bulan pasti mens gitu kan. Kalau dari makanannya Mbak gimana? Kalau untuk makanan harus yang pedas, minuman pedas. Harus es, soalnya nggak bisa minum kalau nggak es. Oh ya, terus kalau untuk penambah darah ya nggak pernah. Oh, belum ya, belum kayak konsumsi penambah darah gitu sama vitamin ya. Kayak di pikirannya tuh kalau desminol sakit nyeri haid gitu ya, mau minum obat tuh takut kecanduan malah kan, kayak yang kayak obat Piranti. Iya. Itu sebenarnya pengen kayak ya orang kaya banget kan ya, pengen ngobat tapi enggak ya. Jadi belum pernah. Iya, jadi kayak untuk makanan itu kayak sayuran, kayak buah, terus juga hindari yang kafein dan tinggi garam gitu kan. Nah untuk tadi Kiranti ya, maaf ya guys sebut merek inilah Kak di bawah ini gitu ya. Terus untuk yang minuman itulah ya pokoknya. Sebenarnya saya nggak nyaranin ya, karena ya benar takutnya kecanduan itu, takutnya juga nggak minum itu nantinya kayak ada yang kurang gitu. Enggak, saya nggak menyarankan itu. Terus yang semisal nih, kalau gimana nih waktu pas sakitnya, pas nyerinya, mungkin nanti kayak dikompres aja, dikompres pas mensnya tuh gak usah minum apa-apa, cukup dikompres aja, istirahat gitu ya. Terus kalau dari makannya sendiri, jadi kayak suplemen penambah zat besi itu memang bukan untuk apa ya, meringankan nyeri haidnya, tapi memang kebutuhan kita perempuan, untuk perempuan di luar sana juga. Jadi untuk semua kita, karena memang setiap bulan itu kita kan menstruasi ya, jadi ketika dalam kondisi menstruasi kita itu wajib ya penambah darah, itu kayak suplemen penambah darah zat besi itu wajib setiap hari 1 kali. Kalau misal dalam kondisi biasa atau nggak menstruasi itu cukup 1 minggu sekali, itu sarannya gitu ya guys. Terus dari penambah darah tadi gitu, untuk makanan juga gitu ya, dari aktivitas fisik udah, dari makanan udah. Mungkin nanti kayak apa ya, terbantu lagi dari senam desminor. Ada senam desminor namanya. Jadi senam desminor ini gerakan-gerakannya itu dapat membantu meringankan kram yang waktu kontraksi karena hormon prostaglandin tadi Mbak. Jadi nanti saya praktekkan ya. Terus mungkin nanti bisa diterapkan, misal Mbaknya desminor. Tapi kan orang desminor gitu ya, gitu buat bangun aja sulit. Buat bangunnya sulit pas sakitnya gitu ya kan. Nah mungkin nanti ini aja, kayak kan 7 hari sebelum tadi kan disangka untuk olahraga. Nah mungkin itu bisa dilakuin. Terus waktu haid, nah itu juga bisa pas maksudnya kan biasanya kan Mbaknya kan nyeri di hari pertama sama hari kedua. Nah semisal di hari setelahnya atau sebelum itu Mbak juga diterapkan kayak gitu. Itu juga jangkanya masih lama sih. Terus misal buat sekarang lagi ini, nah terus nggak apa-apa diterapkan aja sekuatnya dan seininya sebisanya. Misal kan itu kan biasanya nggak full seharian kan Mbak, cuman
kayak misal pagi sakit, sorenya agak mendingan. Nah iya, atau siangnya, jadi bisa itu diterapkan. Nah misal itu dirutinin, senam itu dirutinin, nah bisa jadi insya Allah ya, jadi untuk menstruasi selanjutnya biasanya udah ada peningkatan untuk meringankan desminor itu tadi. Oh gitu. Ya, kita praktekkan dulu ya guys. Halo guys, di sini kita akan mempraktekkan gimana sih senam desminor. Nah, gerakan yang pertama ini Mbak Afwa itu untuk membuka panggul kita. Jadi fungsinya itu untuk memberikan ruang ke perut bagian bawah ini yang sedang mengalami kram desminor. Gerakannya itu, jadi kakinya agak lebar dikit, ya. Terus kita kayak gini, miring. Nah, tangan yang kiri ini ke atas. Nah, ya. Jadi hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Jadi gerakannya itu kan tadi kan ke kanan, terus sebelahnya nanti ke kiri gitu. Jadi kanan kiri itu sama hitungannya 1 sampai 8. Yang fungsinya itu untuk membuka panggul ini gitu ya. Gerakan yang kedua ini kita biasa nyebutnya itu posisi bulan setengah. Posisi bulan setengah ini fungsinya untuk meredakan pendarahan yang berat. Nah, jadi jadi fungsinya itu untuk meredakan pendarahan yang berat dan untuk meringankan kram. Seperti ini. Jadi kita bertumpu ke kaki yang kanan lagi. Nah, kaki yang kiri ini diangkat. Nah, contohnya seperti ini. Bisa nggak Mbak? Nah, mungkin agak geseran ke sini Mbak, biar enggak. Nah, iya, coba lagi Mbak. Gimana? Nah, iya. Hitungannya 1 sampai 8. Oke. Gitu. Kita ke posisi ketiga. Posisi ketiga ini dinamakan duduk wide angle. Wide angle ini jadi kita lenturkan kaki kita. Nah, jadinya nanti ada tekanan di sini, paha perut dan tulang belakang. Nah, di sini kan biasanya yang terdapat nyeri, ya kan. Jadi kita tangan kita ini ke depan Mbak. Nah, itu sampai kayak gini. Nah, sampai kayak gini. Jadi untuk melancarkan peredaran darah juga. Itu hitungannya sama 1 sampai 8. Oke, gitu. Jadi kita udah gerakan yang keempat ya guys. Gerakan keempat ini biasa kita nyebutnya itu berbaring mengikat. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi kembung dan kram nyeri pas waktu menstruasinya. Jadi gerakannya Mbak, kakinya kayak gini. Nah, untuk kaki kayak gini ya. Terus kita berbaring dengan posisi tangan yang kiri. Posisi tangan yang kiri ini ada di kayak gini, di belakang kepala. Terus yang kanan ada di atasnya. Relax, dengan posisi relax. Tarik nafas, hitung dengan hembusan juga, hitung dari 1 sampai 8 juga. Kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, itu tadi guys untuk senam desminor yang udah kita yang udah kita praktekin ke Mbak Afwa. Nah, mungkin nanti teman-teman di rumah bisa mengikuti nih untuk kalian-kalian yang biasanya desminor sama kayak Mbak Afwa bisa mengikuti gerakan-gerakan desminor tadi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.